Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Amronaldi. Saya selaku guru MTSM Muara Panas, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. NIM 2324024002. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja dengan materi akidah Islam. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu untuk pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Mari kita coba tepuk semangat dulu ya. Kemarin sudah diajarkan tentang tepuk semangat. Semangat. Nah, kita coba sama-sama. Silakan berdiri. Silakan Anda semuanya berdiri. Nah, coba regang tangannya ke atas dulu. Nah, turunkan. Mari kita coba tepuk semangat 2, 3. Nah, bagus, silakan duduk. Balan Anda semuanya, silakan kita perhatikan posisi tempat duduk kita. Apakah sudah tertib apa belum? Silakan. Kalau belum, silakan luruskan. Ya, ada enggak sampah di bawah meja? Silakan. Ini bajunya masukkan ke dalam ya. Tolong susun dengan bagus itu dulu. Nah, itu ada sampah di bawah, tolong diambil sampahnya. Masukkan ke dalam tong sampah. Nah, jadi kita benar-benar siap untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dah? Silakan duduk dengan tertib. Ya. Apakah semuanya hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Mari kita coba mengambil absennya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Aifo. Valenzio. Ada keterangan? Alfa berarti ya. Nah, berarti jumlah kita yang hadir hari ini 28 orang. Dah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah berada di lingkungan madrasah. Ya, mudah-mudahan kita doakan kalau Anda semuanya ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Silakan satu orang untuk bisa memimpin berdoa baca basmalah sebelum kita belajar. Siapkan. Di tempat duduk, siap. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Balanan sekalian, pada hari ini pelajaran akidah akhlak kita yaitunya membahas tentang akidah Islam. Kita akan belajar 2 kali pertemuan tentang akidah Islam ini. Pertama, Ustadz nanti akan menjelaskan sekaitan dengan pengertian akidah, dasar-dasar akidah, termasuk dalilnya nanti, dan tujuan serta manfaat mempelajari akidah Islam. Namun sebelumnya kita coba mendengarkan dan memperhatikan tampilan video pada pagi hari ini sebelum pembelajaran kita mulai. Masih ingat dengan kisah Siti Masito?
Di SD kamu sudah belajar tentang kisah ini? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sahabat berbagi kisah Islami yang dirahmati Allah. Ayatnya bukan hanya harus mengakui bahwa dirinya adalah seorang raja, namun juga harus menyatakan bahwa Fir'aun adalah Tuhan yang layak untuk disembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus Nabi Musa alaihi salam untuk mendakwahi Fir'aun dan menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman dirinya. Banyak umat Nabi Musa yang pada masa itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun mereka menyembunyikan keimanannya karena takut akan siksa Fir'aun yang terkenal kejam tanpa ampun. Salah satu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pengikut setia Nabi Musa alaihi salam justru datang dari dalam istana Fir'aun sendiri. Ia adalah Masyitoh. Keluarga Masyitoh selama bertahun-tahun memang setia menjadi pelayan istana, di mana Masyitoh sendiri adalah tukang sisir putri Fir'aun. Saat Nabiullah Musa alaihi salam menyampaikan kebenaran di tanah Mesir, Masyitoh mengimaninya, dan tiada yang mengetahui keimanan ia dan keluarganya kepada Allah, termasuk sang majikannya sendiri. Sahabat yang dirahmati Allah, pada suatu hari, Masyitoh sedang menyisir rambut putri Fir'aun. Saat itu, tiba-tiba sisir tersebut jatuh, dan Masyitoh mengucapkan Allah secara spontan sebagaimana kita biasa mengucapkan astagfirullah, masya Allah, atau subhanallah ketika ada suatu hal yang mengejutkan. Mendengar kata yang diucapkan Masyitoh, sontak putri Fir'aun kaget. Ia pun segera menanyai pembantunya itu mengenai siapakah Allah tersebut. Jika Allah itu adalah Tuhan, maka berarti Masyitoh siap dihukum mati karena telah menentang ayahnya Fir'aun. Siapakah Allah? Apakah kamu mempunyai Tuhan selain ayahku? Seru sang putri Fir'aun. Alih-alih menjawab pertanyaan anak majikannya tersebut, Masyitoh justru diam seribu bahasa, karena ia teramat takut membayangkan betapa berat siksaan yang mungkin akan menimpa dirinya kelak. Siti Masyitoh berkaitan dengan kisah tadi. Enak. Kita akan membahas tentang akidah Islam yang nantinya berkaitan juga dengan rukun iman. Ya, kira-kira sebelum kita lanjutkan pembelajaran ini, apa yang dikatakan dengan iman? Kepercayaan. Bagus. Berapakah rukun iman? Ada 6. Di antara rukun iman itu, pertama, percaya kepada Allah. Dan Anda sekalian, percaya kepada Allah, bahwasanya kita yakin Allah itu adalah Tuhan sesembahan manusia. Maka dari kisah tadi, secara diam-diam dia menyembunyikan keimanannya itu di hadapan raja yang dikenal dengan kezoliman raja itu. Kira-kira siapa yang tahu contoh kezoliman yang pernah dilakukan oleh Raja Fir'aun pada masa Nabi Musa itu? Mengaku sebagai Tuhan sehingga orang yang tidak mengakui kalau Fir'aun itu sebagai Tuhan langsung dibunuh. Maka dalam pembelajaran akidah akhlak, yaitunya materi akidah Islam, tujuan yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Nah, yaitunya nanti kita mampu menganalisis akidah Islam, baik iman, Islam, atau ihsan, sebagai kesatuan prinsip. Di samping itu, kita bisa melakukan nilai-nilai ibadah dalam kehidupan. Inilah nanti
sebagai tujuan dari pembelajaran akidah Islam pada mata pelajaran akidah akhlak. Ananda semuanya, silakan nanti kita dengar video berkaitan dengan materi kita akidah Islam, yaitunya pengertian akidah Islam, dasar-dasar akidah, dalil tentang akidah, serta tujuan berakidah. Silakan kita simak dan kita dengarkan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini di pelajaran pertama kita ini kita akan membahas tentang akidah Islam. Sebelumnya apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat buat belajarnya. Pengertian akidah Islam. Secara bahasa, akidah bisa diartikan sebagai ikatan atau keyakinan. Kata akidah ini dimaknai sebagai keyakinan hati atas sesuatu. Bicara persoalan akidah itu, ada akidah Islam, ada akidah Nasrani, ada akidah Yahudi, dan akidah yang lainnya. Dan masih bicara tentang akidah, itu ada akidah yang benar dan ada akidah yang salah. Menurut Yusuf Qaradawi, akidah Islam itu artinya suatu kepercayaan yang meresap ke dalam jiwa dan diyakini sepenuh hati, tanpa adanya keraguan, serta memberi pengaruh terhadap pandangan hidup, tingkah laku, dan kegiatan sehari-hari. Lanjut, dasar-dasar akidah Islam ini ada dua. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua hadis. Yang pertama Al-Quran. Di dalamnya itu mengupas permasalahan akidah Islam yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yaitu hadis, merupakan penjabaran dari Al-Quran yang terdiri dari ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik atau budi pekerti, atau biografi baik sebelum kenabian maupun sesudahnya. Nah, di dalam hadis ini, kenapa sih hadis dijadikan dasar-dasar akidah Islam? Karena di dalam hadis itu, yang pertama, segala perkataan Rasulullah merupakan wahyu. Yang kedua, Allah memerintahkan untuk patuh terhadap semua yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, hadis itu merupakan penjelasan dari Rasulullah SAW terhadap ayat-ayat yang masih umum. Bicara tujuan mempelajari akidah Islam ini tentunya sangatlah bermanfaat. Yang pertama, agar dapat memahami pedoman hidup yang lurus sehingga dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, agar segala amalnya cenderung hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar terjamin keselamatan hidup dunia dan akhirat, karena tidak mudah terpengaruh hal-hal yang menyesatkan atau tidak terjauh dari jalan yang lurus. Yang ketiga, memperoleh kebahagiaan dan ketentraman hidup yang hakiki karena mempunyai hubungan batin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, manfaat yang keempat, tidak mudah dipengaruhi oleh kemewahan hidup di dunia. Manfaat yang kelima, mendapat jaminan surga dan selamat dari neraka. Dan yang keenam, tidak mungkin berpandangan sempit dan berakal pendek karena percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, keimanan yang benar dapat mengangkat manusia menuju derajat yang paling tinggi. Dan yang terakhir itu, yang kedelapan adalah dapat mengalirkan ke dalam diri manusia rasa kesederhanaan dan kebersahajaan. Lanjut, perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai akidah Islam. Nah, hati yang berakidah Islam itu, maka setiap perbuatan mengarah hal-hal baik sesuai dengan akidah Islam. Nah, diantaranya itu adalah beribadah hanya untuk mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ikhlas. Kedua, ibadah dengan sungguh-sungguh dan niat hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Dan yang keempat, selalu berusaha meningkatkan mutu peribadatan dan amal soleh sesuai dengan akidah Islam. Oke, itu aja pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ananda kita semuanya, silakan diambil kertas satu lembar panjang apa yang sudah kita simak tentang materi pembelajaran kita tadi. Jadi Ustadz harapkan bisa kita diskusikan secara bersama berkaitan dengan beberapa hal mengenai pengertian akidah Islam, dasar-dasar akidah Islam, dalil tentang akidah serta tujuan berakidah. Silakan bekerja sama, berdiskusi secara bersama. Mudah-mudahan ini bisa kita pecahkan berkaitan dengan masing-masing tugas yang akan kita selesaikan secara bersama. Kelompok 1 menjelaskan tentang pengertian akidah Islam. Kelompok 2
yaitunya mengupas tentang dasar-dasar akidah. Kemudian kelompok 3, mana kelompok 3 angkat kanan? Bagus. Kelompok 3 nanti menjelaskan tentang dalil tentang akidah. Kemudian kelompok 4 menjelaskan tentang tujuan berakidah. Silakan bekerja sama dalam mencari tugas yang sudah Ustaz sampaikan sebentar ini. Silakan. Nah, ya, kalau sudah selesai, silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok 1 silakan berdiri. Siapa yang mau membacakan, silakan kelompok 1 berdiri untuk membacakan hasil diskusinya. Pengertian akidah. Makna akidah secara bahasa berasal dari kata akoda yang hidup, akidotul, yang berarti ikatan atau perjanjian. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, sesuai dengan presentasi kelompok 1 tadi tentang akidah, apakah akidah itu sama dengan iman? Ya, karena akidah secara bahasa itu sama dengan iman. Dalil tentang akidah yaitu surat Al-Ikhlas yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Hasil dari berdiskusi kami tadi. Tujuan berakidah. 1. Untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. 2. Untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. 3. Untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Nah, silakan, mungkin ada yang mau bertanya tentang tujuan dari berakidah. Silakan. Mungkin ada di antara anda semuanya. Silakan. Ya, silakan Fatir. Silakan. Jadi kelompok 4 mengatakan memupuk iman dari sejak ini. Apa maksud dari memupuk iman itu? Memupuk iman adalah menyuburkan ketuhanan yang telah ada sejak lahir. Terus, silakan dulu. Silakan kamu semuanya dengan posisi kembali seperti semula. Kita lanjutkan. Apakah akidah Islam itu? Bagaimana ciri-ciri akidah Islam? Apa dasar dan tujuan berakidah? Nah, inilah yang akan harus kita pahami lebih mendalam. Nah, kita mulai dari pengertian. Silakan nanti Ananda catat kalau ada materi-materi yang perlu kita tuliskan di dalam catatan. Mulai dari pengertian. Akidah artinya ikatan. Ada juga orang yang mengartikan akidah ini perjanjian. Sebab ikatan itu merupakan janji. Ikatan keimanan itu merupakan janji dalam hidup. Janji itu perlu dan mesti kita tunaikan. Kalau kita sudah terikat dengan keimanan, seringkali manusia bisa kuat dalam meraungi kehidupannya, tantangan kehidupan pada masa yang akan datang. Inilah fungsi dan manfaat akidah bagi kita. Ya, inilah manfaat dan fungsi akidah bagi kita. Makanya akidah itu diartikan ikatan. Makanya akidah itu diartikan perjanjian. Sebab janji mesti kita tunaikan. Orang yang tidak bisa menunaikan janji sama dengan pembohong atau munafik, pendusta. Jadi kalau kita sudah beriman kepada Allah, maka tidaklah boleh bagi kita untuk
menduakan Allah. Maksudnya apa? Iman itu atau akidah itu sebagai pokok keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Selanjutnya, kenapa kita harus berakidah? Tahu gambar yang Ustadz munculkan di depan ini? Ini gambar apa ini? Gambar bekas gempa. Kalau ini banjir. Antara gempa dan banjir itu merupakan musibah. Siapa yang memberikan musibah? Allah. Manusia bisa saja Allah uji dengan musibah-musibah seperti ini. Ada juga musibahnya berupa meninggal. Ada lagi enggak? Sakit. Ada lagi enggak musibah yang lain? Kecelakaan. Kebakaran itu termasuk musibah apa tidak? Jadi ketika kita diberikan oleh Allah, ditimpakan musibah, apakah kita kuat atau tidak menghadapi musibah itu tergantung pada iman atau akidah kita. Orang yang tidak kuat menghadapi musibah, dia akan merontak-rontak. Ya, dia akan merontak-rontak. Dikatakan kalau Allah itu tidak adil. Tidak adil Allah, tidak adil Allah. Padahal bisa jadi itulah merupakan sebuah keadilan Allah terhadap kita. Kemudian, bagaimana ciri-ciri akidah? Pertama, bersumber dari wahyu Allah. Artinya, keimanan itu merupakan sebuah perintah dari Allah. Yang kedua, ciri-ciri akidah tidak menyimpang dari akidah yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana akidah yang diajarkan oleh Rasulullah? Yaitunya akidah yang lurus. Yang ketiga, meluruskan akidah-akidah yang telah diselewengkan. Sebab ada juga keyakinan seseorang yang sudah diselewengkan terhadap keyakinan kepada Allah. Kemudian dasar-dasar akidah. Di antaranya adalah Al-Quran dan hadis atau sunnah. Maka Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Silakan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yaitu ayatnya. Berapa ayat? 4 ayat. Qul huwallahu ahad. Katakanlah kalau Allah itu satu. Allah tempat meminta. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Kemudian tidak satu pun yang setara dengan Allah. Tidak satu pun makhluk Allah yang bisa menciptakan sesuatu yang menyerupai dengan ciptaan Allah. Nah, yang kedua hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Numair. Beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa kata Rasul? Barang siapa yang meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maksudnya syirik kepada Allah, maka ia masuk neraka. Kemudian Ibnu Numair berkata lagi, lalu aku berkata, kata Ibnu Numair, bagaimana kalau tidak meninggal dalam menyekutukan Allah? Maka kata Rasul, masuk surga. Berarti menyekutukan Allah itu merupakan dosa besar. Yang keempat, tujuan dari berakidah akan memupuk keimanan kita semenjak kita kecil. Jadi mulai dari kecil saat ini, keimanan kita sudah mulai kita pupuk. Apa maksud memupuk keimanan itu? Memperkuat. Dengan belajar akidah,
tujuannya bisa memperkuat keimanan kita. Terus kedua, akan menghindari diri dari perbuatan syirik. Apa itu syirik tadi, Nak? Mendusta. Di samping itu menduakan Allah. Di samping itu terhindar dari pikiran yang rusak dan menyesatkan. Bisa dipahami? Jadi, sebelum kita tutup pembelajaran kita ini, kira-kira dari poin-poin yang sudah Ustaz sampaikan tadi, siapa di antara Ananda sekalian yang bisa menjawab ada 4 soal yang Ustaz sampaikan hari ini? Silakan, siapa yang bisa menjawab soal nomor 1? Angkat tangan. Silakan. Arti dari akidah adalah ikatan batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan ditulis ke depan. Ikatan batin atau perjanjian kepada Allah. Soal nomor 2. Pertanyaannya, tuliskan dasar dari akidah. Silakan ditulis ke depan. Ketiga, soal nomor 3. Tuliskan dalil tentang akidah. Silakan yang laki-laki belakang sekali. Quran apa? Nomor 3. Surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Bagus. Soal yang keempat, tuliskan 2 tujuan berakidah. Silakan. 2 tujuan berakidah. 1, terpelihara keimanan. 2, hindar perbuatan syirik. Nah, bagus. Nah, kita kasih aplaus dulu untuk teman-teman yang sudah bisa tampil ke depan. Nah, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah akidah artinya perjanjian atau ikatan. Kedua, dasar dari akidah itu Al-Quran dan hadis. Ketiga, dalil dari akidah itu adalah Quran surah Al-Ikhlas. Di samping itu ada hadis Nabi. Kemudian tujuan dari berakidah diantaranya adalah terhindar dari keimanan, terpelihara keimanannya. Yang kedua, bisa terhindar dari perbuatan syirik. Ada yang ragu, silakan bertanya sebelum kita tutup pembelajaran kita ini. Nah, untuk minggu depan, minggu selanjutnya kita lanjutkan dengan materi kita tentang akidah Islam, yaitunya hubungan iman, Islam dan ihsan. Hubungan iman, Islam dan ihsan. Hari ini kita cukupkan dulu. Kita sudahi pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.